Oh, baik, masih ke mute ya. Sekarang udah aman ya. Baik, yang lain silakan diundang kembali. Ya, tadi saya undangnya dua ya. Undang dari WA, undang juga dari LMS. Jadi semua sudah saya invite ke MS Team saya. Jadi yang bergabung dari AB6 bisa langsung bergabung ya. Tadi saya joinnya itu di luar AB6, langsung dari MS Team-nya ternyata nggak keambil gitu. Nah, sekarang sudah aman, nanti recordnya sebagai bentuk laporan bahwa saya telah melaksanakan kegiatan web 2 gitu ya. Baik, kita akan mulai saja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bisa hadir karena untuk kelas UT ini adalah kelas spesial ya teman-teman ya. Jadi semuanya kegiatan perkuliahan itu diserahkan ke mahasiswanya gitu. Tergantung dari keaktifan mahasiswa juga. Kalau misalkan mahasiswanya kurang aktif juga, nah ini sudah tidak bisa diberikan toleransi lagi gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus aktif sesuai dengan arahan dari dari eh, pihak kampus atau pihak prodi supaya hasilnya adalah sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di sini saya akan share dulu nih teman-teman supaya nanti bisa tergambarkan sebenarnya kita ini ngapain sih untuk pertemuan hari ini gitu ya. Nah, sebentar. Ini screen window atau tab. Oke, kita screen window aja ya. Nah, ini kemudian di sini. Oke, kita share yang ini aja deh biar kelihatan langsung ya. Nah, ini untuk yang kegiatan pembelajaran, ini saya akan berikan penjelasan terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, saya ini atas nama Titin Sanudin. Untuk yang email pribadi yang aktif itu ini, kalau misalkan email kantor itu ininya aja ya, insanudin@telkomuniversity.ac.id gitu ya. Ini khusus privasi, saya komunikasi dengan pihak UT gitu ya. Jadi silahkan bisa kalian mengemailkan ke sini atau bisa juga mengemailkan ke email kantor juga gitu ya. Nah, kebetulan saya mengampu atau dosen di Universitas Telkom hingga saat ini. Mungkin kalian bisa klik ini nih untuk yang profil saya gitu ya. Profil saya ini ada di LinkedIn, jadi tinggal diklik, itu LinkedIn-nya ada, profilnya ada, silahkan. Nah, jadi sebenarnya ini udah dijelaskan ya di sini untuk yang perkenalannya. Nah, di sini akan lebih jelas teman-teman jika ingin follow silakan. Kebetulan yang followernya itu sudah hampir 1000 lebih ya, belum sampai 2000 sih sebenarnya. Dan memang kebanyakan itu adalah ini instruktur tutor, kemudian apa nih, kita lihat aja dulu deh ya sebentar, nanti kita akan paparkan terkait kegiatan hari ini. Nah, ini follower saya sekitar 1150 follower. Ini rata-rata kebanyakan mahasiswa teman-teman, sama peserta pelatihan. Kebetulan zamannya COVID itu saya menjadi instruktur di beberapa perusahaan seperti AWS, gitu ya, Microsoft. Kemudian ada juga apalagi nih untuk yang cyber security dari Kominfo, kurs instruktur cloud engineer juga untuk kelas.com itu bisa diikuti kuliah secara online. Kemudian Huawei juga, ya, ini bisa kalian lihat lah ya. Saya juga pernah mengajar di UIN dan lain sebagainya. Silakan nanti teman-teman bisa lihat profil saya. Nah, ini saya mulai mengampu itu di tahun 2005, teman-teman. Hingga saat ini. Berarti sekitar berapa tahun? Ya, itulah usia mengampu mulai dari awal karir hingga saat ini. Ya. Nah, sekarang, nah ini dalam bentuk videonya, untuk saya matikan dulu ya, pemusiknya teman-teman lupa. Bentar, saya matikan dulu.
Baik, ini sudah dimatikan. Lupa tadi dikira nggak ada musik dan di sini belum mulai kelas gitu. Ternyata sudah berjalan ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk yang gambaran di jaringan komputer ini, ya, sebenarnya ada juga video tutorial untuk yang jaringan komputer yang saya peragakan secara langsung gitu ya. Teman-teman bisa kunjungi sebentar, saya cek dulu ya. Untuk yang tutorial yang saya buat gitu. Oh, masih ada di sini ya. Kita coba cek dulu aja deh. Baik, kita tinggalkan dulu lagi proses. Nah, di sini untuk yang kegiatan materi kelas pada hari ini itu kita masuk ke AB6. AB6 itu masuk ke dalam kegiatan tutorial web. Jadi instruktur langsung memberikan apa namanya pemaparan materi secara keseluruhan dan ringkasan dari aktivitas 1 sampai aktivitas 6. Ya, nanti saya akan jelaskan secara keseluruhan. Sebentar, ini saya cek dulu videonya. Videonya. Videonya gimana? Sebentar. Sambil berjalan. Baik, kita di sini untuk yang pemaparan dan penyampaian materinya kita santai aja teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan nanti bisa kita langsung diskusikan ya. Oh, baik, sebentar ya, supaya nanti bisa optimal hasilnya. Baik, sambil menunggu ini berjalan di proses sebentar ini juga baru bilang baru ini proses baru kebuka. Baik, bisa langsung aja deh dulu ya. Jadi untuk yang aktivitas belajar 1 di sini itu apa namanya ya pemaparannya hari ini ya. Pemaparan hari ini, kemudian video perkenalan, kemudian alamat email dari tutornya, kemudian, nah ini yang paling penting yang perlu diperhatikan teman-teman. Ini adalah tahun kedua untuk apa namanya saya sebagai instruktur dari UT. Memang ini sangat apa namanya sangat sangat harus diperhatikan, jangan sampai ke apa namanya
perhatian ini itu kalian abaikan. Dari 20 mahasiswa yang kemarin, itu yang lulus nih ya teman-teman, dan yang aktif itu hanya sekitar berapa ya? Kalau kita lihat grupnya yang bergabung itu justru yang banyaknya di grup yang sekarang. Itu sekitar 7 sampai 8 saja yang lulus dari 20 mahasiswa. Kebanyakan apa? Kebanyakan dari awal itu dia tidak aktif di kegiatan LMS atau kegiatan belajar secara online. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah dia tidak mengerjakan tugas. Ya. Nah, terkait dengan tugas, teman-teman, ini tidak saklek banget. Nanti ada toleransi dari pihak prodi atau pihak UT untuk memberikan apa namanya keringanan. Ya, misalkan nih, itu untuk yang tugas sudah saya kasih nilai secara keseluruhan. Kalau misalkan teman-teman ingin diperbaiki, itu silahkan supaya hasilnya bisa optimal. Nah, itu masih ada kesempatan. Ya, kalau misalkan sesuai dengan petunjuk apa yang saya sampaikan dan aturan dari UT sampaikan, itu hasilnya akan maksimal, teman-teman. Sebenarnya sih sederhana ya. Hanya kalian di situ mengkonfigurasi dan kaliannya diperlihatkan gitu. Nah, nanti juga ada kegiatan tugas yang kedua. Nah, ini nanti sudah masuk ke tugas yang kedua. Nanti saya akan jelaskan juga. Ya, nah ini sangat perlu diperhatikan banget teman-teman untuk yang tugas ini. Jika salah satu tugas tidak dikerjakan, maka di sini nilai mata kuliah ini menjadi E. Nah, kelulusan itu minimal berpraktik C, minimal. Ya, artinya untuk menjangkau nilai maksimal, sederhananya kalian ikuti saja petunjuk apa yang disampaikan atau aturan yang diberikan oleh pihak PT. Ya, baik, itu sudah cukup jelas ya. Karena ini saya kenapa berulang-ulang? Karena ini sangat sayang banget teman-teman. Waktu dan kesempatannya tiap semester itu meskipun ada apa namanya memberikan keringanan dan lain sebagainya, sebenarnya bukan membuat kita menjadi apa ya, santai gitu atau gimana gitu ya, enggak seperti itu juga. Artinya kita tetap fokus untuk mengerjakan tugasnya semaksimal mungkin, supaya hasilnya kita tidak berulang mengerjakan lagi gitu loh. Jadi nggak perlu kerja 2 kali, udah aja ikutin aturan yang pertama, kerjakan, selesai, langsung dikumpulkan. Nah, kemudian kita masuk ke area ini, aktivitas belajar 2 ya. Nah, di dalam aktivitas belajar 2 ini kita bahas terkait dengan OSI. Sebentar, sebelum ke OSI, ya teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya ini ya, diawali itu kita mengenali perangkat apa saja yang diperlukan untuk membangun sebuah jaringan komputer sederhana. Kalau pembangunan jaringan komputer sederhana itu sudah kalian pahami, untuk skala yang lebih besar itu tidak akan kesulitan, ya. Kalau beberapa tahun yang lalu, itu kita membangun jaringan komputer sederhana, dimanfaatkan untuk, apa namanya, usaha, internet ya, atau warnet, warung internet, dulu. Nah, kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang minimal kita bisa, apa namanya, mengantisipasi atau mengkonfigurasi atau mengembangkan atau menyelesaikan apa namanya, terkait dengan troubleshooting atau permasalahan jaringan di kantor kita, ya. Di kantor kita, meskipun itu jarang terjadi, tapi sekali trouble kalau nggak ada yang bisa, ya bingung juga, nggak bisa connect seharian misalkan. Kita nggak perlu lagi panggil operator apa namanya, ISP ya, provider, internet service provider. Kita nggak perlu lagi memanggil itu. Kita bisa mengeksekusi, memperbaiki dengan sendirinya. Nah, ini hal yang penting sekali, teman-teman. Meskipun sekarang ini itu ada beberapa perubahan. Perubahannya sangat gratis sekali. Intinya hampir semua layanan itu apa namanya, dilaksanakan atau dikerjakan secara online. Ya,
Nanti kita akan bahas ke arah sisi sana, ya, tapi kita belum ke sana dulu. Nah, untuk yang jaringan komputer di sini, eee, secara kurikulum keseluruhan, itu hanya sebatas membahas, physically, ya, physically, dan itu merupakan bagian dari dasar atau basic untuk kita supaya mengenal lebih jauh lagi. Artinya begini teman-teman, kalau misalkan kalian sudah mengetahui dasar kaitannya dengan, jaringan komputer, konfigurasi dan lain sebagainya, medium dan highly-nya atau tingkat yang, lebih expert lah ya, itu harus menguasai, area cloud teman-teman. Sekarang kan sudah ranahnya sudah ke sana ya, ranahnya sudah ke sana. Tapi itu kita, apa namanya, hanya mengenalkan saja, saya hanya mengenalkan saja, supaya nggak terlalu jauh ya. Jadi ada ranahnya ke sana, medium sama high gitu atau expert itu, atau profesional, itu sekarang dia mengelolanya bukan lagi area fisik teman-teman, tapi sudah area cloud. Nah itulah yang membedakan. Seperti tadi saya sampaikan, area cloud itu sudah banyak perusahaan-perusahaan besar seperti AWS, Microsoft. Nah itu cloud seperti itu yang saya sampaikan di materi pelatihan yang sudah saya lewati gitu ya. Eh, itu merupakan bagian dari infrastruktur jaringan yang fisiknya nggak ada, tapi bisa terkoneksi secara eh, langsung gitu ya antar perusahaan yang memang jaraknya sangat jauh juga. Ya tidak berbeda juga sih sebenarnya untuk yang model jaringan komputer ini ya. Baik. Nah, untuk perangkatnya tadi yang saya berikan gambaran, ini eh, sangat sederhana sekali teman-teman. Itu hanya beberapa perangkat yang kita gunakan untuk mengembangkan atau membangun sarana jaringan komputer. Misalkan untuk yang pertama, ya, yang pertama misalkan. Nah, yang pertamanya itu eh, ya pasti kabel lah ya, kabel jaringan atau kabelan. Ini juga nanti nggak tahu nih di apa namanya di aktivitas belajar keberapa yang berkaitan kabel keempat ya teman-teman ya masuk kaitannya dengan tugas. Tapi nggak apa-apa ya. Nanti kita bahas juga ke area kabel. Itu ada berapa macam kabel, ada berapa model kabel dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian setelah kabel ada tang krimping gitu ya. Kemudian ada pin apa namanya konektor, kemudian ada seperti yang sudah kalian ini tuh kalian gunakan di dalam tugas itu. Kemudian ada kabel tester ya. Kemudian yang lainnya kalau lebih lengkap lagi itu kan hanya untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya. Nah, kalau misalkan komputernya lebih dari dua, kita menghubungkannya pakai apa? Nah, ada lagi perangkatnya yang namanya switch. Ya, kalau dulu disebut switch ini bukan switch, tapi apa ya? Jadi ada dua. Kalau switch itu teknologinya udah mengarah ke teknologi masa kini, ya. Dan switch ada bukan LAN ya. Kalau LAN itu adalah merupakan bagian dari media jaringan, area network lah atau area jaringan gitu. Nanti itu kita akan bahas juga ke arah sana, ya. Jadi ini bertahap dulu teman-teman, sabar gitu ya. Jadi ada switch, ya. Switch ini kalau sebelumnya itu portnya ada port untuk khusus cross gitu ya. Jadi kalau sekarang switch itu tidak ada port khusus untuk cross, tidak ada untuk cross karena teknologinya sudah berbeda. Di dalam switch itu ada apa namanya teknologi router, kemudian ada teknologi bridge, kemudian ada teknologi repeater. Nah, ini keunggulan dari switch ya. Aduh, satu lagi apa itu? Karena udah jarang kita temukan ya. Tapi kadang kalau misalkan kita apa namanya membeli gitu, kita suka menyebutnya bukan switch gitu ya. Tapi kita membelinya itu dengan istilah atau bahasa yang lain gitu ya. Bukan switch secara langsung. Kemudian nih switch sudah terhubung nih
Nah, kemudian apalagi perbedaannya kalau kita menggunakan switch, teman-teman. Nah, kalau menggunakan switch itu kapasitas bandwidth-nya bisa mentok sampai 100 Mbps. Nah, makanya ini teknologinya ada lagi kabel yang high level lagi, yaitu Cat6. Ya, kemudian ada juga switch yang teknologinya kapasitasnya itu sampai 1 giga gitu ya, 1 gigabit gitu ya. Nah, itu adalah untuk mentransmisikan teknologi yang sekarang sudah semakin luar biasa. Mungkin kalau di rumah untuk kelas kapasitas bandwidth 10-20 udah aman lah ya. Untuk penggunaan ya paling satu keluarga 4 atau 5 gitu ya dalam satu rumah. Itu aman ya. Nah, itu kita tunda dulu nih teman-teman. Ada beberapa hal yang tadi kita tunda, nanti kita akan lewati secara keseluruhan. Nah, kemudian kita sudah gunakan switch. Kenapa kita butuh switch? Karena di situ ada beberapa perangkat yang harus saling terhubung satu sama lain. Nah, kalau misalkan kita menghubungkan langsung antar komputer, itu mentoknya cuma 2, ya. Kalau dulu memang kita bisa akali PC jadi router. Itu kita bisa menggunakan OS dari eh, aduh apa itu? Yang ini ya, sekarang tuh banyak digunakan untuk router mikrotik ya, mikrotik. Jadi OS mikrotik itu kalau dulu kita manfaatkan komputer sebagai router, kita bisa pasang beberapa LAN. Kalau dulu, kenapa? Karena pada saat itu router tuh mahal, teman-teman. Jadi dia akalin apa namanya sistem operasinya diinstalkan di PC, kemudian PC-nya dipasang beberapa port LAN. Nah, itu nanti jadi router. Nah, sekarang kita nggak perlu lagi itu. Ngapain kita ribet-ribet? Sekarang router nggak terlalu mahal gitu. Jadi banyak sekolah-sekolah atau kampus-kampus yang memanfaatkan menggunakan router gitu ya. Nah, sekarang kita bahas lagi masalah router. Nah, tadi kan switch ya, switch. Switch sama router, portnya itu sama. Nah, ini kita tunda dulu router, nanti kita ambil yang router ya. Router juga ada pembahasan di pembahasan yang keberapa itu nanti kita akan pertajam lagi ya. Nah, kita sudah menggunakan switch, kita sudah menggunakan minimal 2 PC, kalau menggunakan switch bisa 3 PC atau lebih, tergantung port switch-nya. Tadi teknologinya switch ada sampai 1 giga, kemudian kabelnya juga sama untuk mentransmisikan itu bisa mencapai 1 giga juga. Itu untuk kategori 6 ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kapasitas dari kualitas tembaganya, teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu udah nih terhubung nih, kita banyak PC, berarti kita menggunakan switch, sudah. Nah, kemudian itu kan hanya sebatas dalam ruangan nih, teman-teman nih. Ini kita baru bicara alat loh. Kita belum bahas ke model referensi OSI. Apa OSI? Nanti saya jelaskan juga. Nanti baru kita lari ke OSI. Nah, ini apa namanya si switch ini kan itu hanya digunakan dalam satu ruangan nih. Kemudian kalian membawa laptop. Laptop untuk model sekarang itu tidak ada port LAN-nya. Ini bagaimana supaya ini laptop kita yang kita bawa ini bisa terhubung juga dengan jaringan dalam kantor tersebut. Kita ibaratkan kan dalam kantor aja ya, supaya lebih simpel. Nah, sudah nih di apa namanya bawa laptopnya. Ini gimana caranya? Kan ini terhubungnya kalau misalkan antar PC dia menggunakan kabel. Kalau laptop kebetulan ini nggak ada port LAN-nya. Oh, berarti teknologinya kita menggunakan yang nirkabel atau yang biasa kita kenal Wi-Fi atau wireless fidelity. Nah, bagaimana caranya supaya bisa terhubung jaringan tersebut ke laptop tadi menggunakan layanan Wi-Fi? Nah, ini teman-teman, dari switch, kan tadi misalkan switch-nya itu ada 8 port, ya, ada 8 port. 7 portnya untuk PC. Nah, kan masih ada satu port lagi ya. Satu portnya ini untuk terhubung ke namanya Wi-Fi atau nama perangkatnya itu adalah AP atau access point. Nah, hubungkanlah port access point ini ke port 8.
Kebayang ya, ke port 8. Nah, setelah terhubung ke port 8, gimana caranya supaya bisa terkoneksi? Otomatis akses point ini kita konfigurasi lagi, ya. Itu nanti juga ada pembahasan. Ini kita baru bicara alat. Nah, setelah dikonfigurasi, akhirnya laptop yang kalian bawa ini sekarang sudah bisa terhubung dengan jaringan di dalam kantor tersebut. Nah, ini kan baru bicara terhubung jaringan. Kita belum bicara terhubung dengan internet, teman-teman. Kan tadi apa perangkatnya? Yang pertama adalah kabel. Kemudian untuk mengkoneksikan kita harus punya konektor pin. Kemudian setelah konektor pin, kalian sudah diberikan tugas, sudah terbayangkan ya. Kita sambungkan ke switch. PC kita ke switch ya. Kemudian untuk konfigurasi kabel kan tadi menggunakan tang crimping. Untuk ngecek kabel kita menggunakan kabel tester. Ya, kita belum bicara nyambung ke internet. Kemudian kita sudah hubungkan 8 kabel, 8 PC, ya, 8 PC. Nah, kemudian teman-teman 7 PC. Ke yang ke-8 itu adalah laptop. Nah, PC yang tadi terhubung dengan satu switch itu hanya terhubung koneksi, interaksi, komunikasi antar PC di dalam kantor itu saja. Loh, kok ini nggak connect ya ke apa namanya, ke internet misalkan. Nah, ke internet nggak connect nih, gimana caranya supaya bisa mengkoneksikan? Ada dua pilihan, teman-teman. Ya, yang pertama berarti perangkat yang dibutuhkan harus ada modem. Ya, berarti nambah lagi tuh kabel, switch. Kalau PC udah jelas ya, PC, kabel, switch, kemudian access point. Kemudian yang kelima, supaya terhubung dengan internet, harus ada perangkat namanya modem atau modulasi demodulator. Atau perangkat ini adalah suatu perangkat yang dia bisa merubah sinyal analog ke dalam sinyal digital. Ya, jadi dari luar nih, kabel dari luar kantor, ya, masuk, kemudian melewati modem, dari modem kan dimodulasi tuh ke sinyal digital, kemudian dikoneksikan ke PC. Atau, nah yang tadi dua pilihan tuh, kita koneksikan ke switch atau kita koneksikan ke access point. Nah, karena ini tambahannya apa namanya PC-nya udah penuh, ya udah 8 port, udah PC semua, satu laginya itu access point. Berarti modemnya ini bisa kita sambungkan ke access point, teman-teman. Ya, access point-nya bisa dihubungkan, kemudian apa namanya kita konfigurasi lagi nih si access point-nya supaya bisa terhubung dengan internet. Ya, itu juga ada bagiannya untuk mengkonfigurasi apa namanya access point supaya terkoneksi dengan internet ke modem tadi. Kalau modem sih login ini aja teman-teman, login akun dari ISP-nya atau Internet Service Provider. Apakah itu dari Telkom, ataukah itu dari First Media, ataukah itu dari apalagi sih ISP di Indonesia tidak terhitung ya. Yang aktif satu lagi MNC paling ya, yang MNC yang saya tahu. Ada lagi apa tuh yang wah udah banyak, intinya hitung aja deh tiang yang ada di jalan itulah apa layanan ISP ya. Dulu kan tiangnya cuma ada satu tiang telekomunikasi. Ini sekarang rata-rata minimal ada 3 atau ada 4. Berarti itu ada 4 ISP ya atau Internet Service Provider layanan dari perusahaan BUMN dan perusahaan swasta. Udah tuh selesai teman-teman. Modem sudah ditambahkan, koneksi internet udah oke, aman berarti ya. Nah, ruang lingkupnya itu yang dikatakan sebagai dasar jaringan komputer, konfigurasi sederhana dan sebagainya, dan itu merupakan salah satu syarat untuk kalian melanjutkan keilmuan di jaringan komputer ini ke yang lebih tinggi lagi gitu ya. Nanti ujung-ujungnya kalian akan mempelajari yang namanya cloud computing. Oke, aman ya.
untuk yang perangkat yang kita gunakan, saya sudah jelaskan semuanya, termasuk yang modem tadi, termasuk akses point, termasuk switch, termasuk kabel, termasuk apa PC-nya gitu ya. PC juga sama konfigurasi alamat IP-nya. Nah, ini juga nanti ada bagiannya di apa namanya? Aktivitas belajar keberapa gitu. Nanti saya akan bahas juga. Nah, setelah itu selesai, kita sudah mengenal perangkat yang akan kita gunakan dalam suatu jaringan komputer. Kemana lagi nih larinya nih? Baru kita bicara ke OSI. Ya, nah di OSI ini dikatakan mampu menjelaskan layer pada OSI. Layer ini lapisan, teman-teman. OSI itu adalah singkatan. Biasa kalau di Indonesia kan apa namanya? Apa-apa disingkat kayak cilok gitu ya. Atau apalagi jadi kemakanan ya. Ya apalah pokoknya disingkat lah ya. OSI itu adalah Open System Interconnection. Jadi sistem koneksi sistem eh, sistem interkoneksi yang sifatnya terbuka yang terdiri dari 7 lapis, teman-teman. Ya, 7 lapis. Ada beberapa lapisan. Nah ini misalkan kita coba klik deh yang ini deh. Ini ternyata bisa diklik. Nah, kita klik. Ada apa di sini, teman-teman? Jadi ada 7 lapisan tadi. Oh ternyata dia di download. Nah ini ternyata ada apa namanya slide-nya ya. Tapi saya akan jelaskan singkat aja. Nggak mungkin setiap AB slide-nya saya sampaikan juga. Tapi ringkasannya aja gitu ya. Nah, untuk yang model represi OSI, seperti yang tadi saya sampaikan, itu adalah lapisan OSI yang salah satunya adalah layer physical. Nah, layer physical ini, ya teman-teman, merupakan bagian dari layer atau lapisan yang tadi saya jelaskan. Kabel, kemudian switch, kemudian apa namanya, modem, kemudian akses point. Nah, kita belum bicara router, teman-teman. Nanti router kita bicarakan lagi. Ada pembahasan khusus ya, supaya lebih apa namanya, lebih mudah dipahami. Jadi jangan semuanya ditumpahin pada saat ini gitu. Nanti akan ini juga nggak kebayang gitu ya. Tapi secara tidak langsung perangkat yang tadi saya sampaikan atau kebutuhan perangkat jaringan komputer yang saya sampaikan sudah paham semua ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman boleh dijeda, teman-teman ya. Boleh dijeda. Dijeda, kalian bisa langsung menanyakan ya. Seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya ini ada ininya juga ya, teman-teman sebentar. Ini bentar. Ini di Pangkal ada. Nanti rekamannya saya akan kirimkan juga di grup ya untuk teman-teman yang belum sempat atau belum bisa tergabung supaya nanti bisa di apa namanya dipelajari kembali gitu ya. Kalau ada pertanyaan juga bisa langsung ditanyakan teman-teman. Hai, sambil berjalan. Hasil
Nah, ini terkait dengan referensi atau layer OSI tadi ya. Jadi, ini adalah model OSI yang akan saya sampaikan merupakan bagian dari Open System Interconnection ya. Semoga bisa dipahami dan ini materinya nih. Ini kalau misalkan kita klik, ya, ujung-ujungnya di-download ya. Nah, kemudian ini ada diskusi nih teman-teman. Ya, dia nggak wajib ya teman-teman ya. Nggak wajib diskusi karena ini materi praktikum. Jadi kalau misalkan kalian ingin diskusikan ya silahkan juga, itu tidak ada masalah teman-teman. Untuk yang apa namanya secara teknis ya di bagian diskusi kalian bisa isi juga. Bentar, ini sudah ada. Nah, kemudian kita lewati dulu ya. Nanti kita akan bahas lagi terkait dengan OSI. Ini hanya sekedar penjelasan secara ini aja ya, apa namanya, secara teori, teman-teman. Nah, di dalam aktivitas belajar 2 ini, jadi menjelaskan konsep dan kegunaan layar. Ya, tadi ada layer physical, kalian bisa memahami bahwa physical itu berkaitan dengan perangkat fisik secara keseluruhan. Kemudian ada layer yang paling tinggi itu aplikasi ya, yaitu aplikasi yang bisa mengkonfigurasi apa namanya IP address misalkan ya, atau ada layanan IP apa namanya ya internet protokol itu merupakan kan kalau misalkan kita konfigurasi kan ada internet protokolnya ya. Nah, seperti itu. Nah, itu termasuk dari layer aplikasi atau ada juga untuk layanan email misalkan. Itu juga merupakan bagian dari layer aplikasi. Ini sudah terbuka. Saya akan singkat saja lapisannya ada apa saja di situ. Misalkan kita lihat di sini, bentar, kita masih loading. Oke, sudah. Nah, ini. Jadi ya, lapisan satu adalah lapisan fisikal ya. Di dalam slide itu ada, teman-teman. Jadi mengatur tentang bentuk interface atau port atau yang berbeda-beda dari sebuah media transmisi. Media transmisi itu adalah media mentransmisikan sebuah data, ya, atau mengirimkan. Kayak tadi apa namanya modem gitu. Kemudian apalagi media transmisi switch. Kemudian apalagi media transmisi kabel. Kemudian apalagi media transmisi ini apa namanya eh, apa akses point gitu ya. Nah, itu adalah media transmisi. Nah, kalau misalkan di situ ada konektor pin tadi. Konektor pin itu untuk masang kabelnya ya. Penggunaan pin arus listrik yang lewat kawat atau encoding atau sumber daya lain. Nah, kemudian di layer kedua itu apa namanya mengatur terkait dengan pengiriman data atau interface yang berbeda atau data link layer ya seperti apa namanya itu HDLC ya atau High Data Link Control yang merupakan bagian dari pengiriman data secara WAN. WAN itu merupakan bagian dari macam-macam jaringan ya atau area jaringan atau model jaringan. Jadi model jaringan itu ada PAN, ada LAN, ada WAN, ada MAN, ada WAN. Nah, skala jaringan yang lebih luas untuk data link layer ini atau data link lebih luas itu adalah pengiriman data wide atau wide area network yang cakupan areanya itu lebih luas ya. Istilahnya sudah global, mendunia ya atau secara global tadi mendunia, bisa terhubung kemana saja. Nah, kalau area MAN ya atau Metropolitan Area Network ini khusus interaksi internet koneksinya itu hanya cakupan di area perkotaan ya. Jadi antar kota itu di dalam satu kawasan kota itu ada titik ininya apa namanya titik temunya gitu ya.
atau ujung pangkal titiknya itu di mana nih untuk terhubungnya. Nah, itu untuk cakupan area metropolitan atau area kota. Nah, mulai menyempit lagi, itu adalah area lokal. Nah, area lokal ini yang kita maksud adalah dalam satu kawasan kantor, atau sekolah, atau wilayah di dalam sekolah. Misalkan kan, sekolah itu luasnya adalah katakanlah sekitar 1 hektar misalkan. Di dalam 1 hektar itu ada beberapa gedung misalkan. Itu masuk cakupannya LAN juga atau lokal area network. Kemudian yang paling pendek lagi, cakupannya lebih kecil, itu adalah PAN. Ya, PAN itu adalah personal area network. Ya, personal area network ini cakupan yang lebih pendek itu adalah yang dicontohkan koneksi Bluetooth. Ya, jadi Bluetooth ini ya kalian bisa uh, bisa ketahui juga ya secara langsung. Misalkan jarak koneksi Bluetooth berapa meter sih? 10 meter atau 5 meter gitu ya untuk koneksinya. Nah, itu kaitannya dengan data link layer, teman-teman. Nah, di sini ada model datanya. Nah, sekarang gini. Wah, ini jadi panjang nih ceritanya. Nggak tahu nih selesai jam berapa. Tapi kita sesuaikan aja. Ini nggak akan terasa nih, teman-teman. Nggak akan terasa. Ini sudah jam 8 ya. Jadi kita akan tuntaskan sekitar jam 9 kurang lebih. Mudah-mudahan bisa terangkum semua dari AB1 sampai AB5 ya. Kalau 6 kan udah masuk ke webnya. Nah, yang dimaksud terkait dengan data link ini, itu ada model untuk IEEE 802.11, 802.13, 802.12. Ya, kalau nggak salah, untuk yang Bluetooth itu 802.12, kalau tidak salah ya. Untuk model data linknya. Nah, sekarang kita contoh. Contoh untuk yang data link, teman-teman. Di kehidupan sehari-hari. Misalkan ada kalian berdua nih dengan teman kalian. Misalkan lagi nongkrong di kafe gitu ya. Teman si A ini, dia udah terkoneksi internet. Ya. Kemudian tiba teman si B. Dia juga sama, koneksi menggunakan wifi dong tentunya kan kalau di kafe gitu ya. Kita paling enak kalau kerjaan tuh di kafe sambil ngopi, nggak kerasa gitu ya. Nggak kerasa, tahu-tahu udah jam berapa, kemudian tagihannya juga nggak kerasa juga. Itu udah ngopi berapa macam kopi atau berapa snack gitu. Udah pesan nggak kerasa. Tagihannya udah lumayan. Nah, kemudian ada lagi muncul si B nih. Si B ini bingung. Loh, kok lu nyambung ya? Gua nggak nyambung. Ini gimana nih? Kenapa? Padahal kan sama, wifi-nya sama, teman-teman. Nah, setelah dicek nih, teman-teman. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Meskipun sekarang jarang, teman-teman. Sekarang jarang. Kalau dulu masih ada kondisi seperti ini. Yang si A connect, yang si B nggak connect. Padahal dia menggunakan wifi yang sama. Oh, lu nggak ada, belum masukin password? Udah, password udah masukin. Tapi nggak connect, misalkan. Oke, yang pertama kita cek, teman-teman. Kenapa dia nggak connect? Kita cek frekuensinya berapa dia pakai. Si wifi ini, sekarang teknologinya ada dua. Ya, ada teknologi frekuensi 2,4 GHz, ada frekuensi 5 GHz. Si access point ini punya dua teknologi frekuensi itu. Nah, siang teman B ini, oh frekuensinya aman kok, saya 2,4, kan itu juga bisa 2,4 misalkan, atau kadang ada dua pengaktifan teman-teman. Yang 2,4 GHz-nya itu diaktifkan, yang 5 GHz diaktifkan. Ada juga yang dia konfigurasi si access point-nya hanya 5 GHz saja diaktifkan, tapi 2,4 GHz-nya nggak diaktifkan. Otomatis si B ini kalau 2,4 GHz frekuensinya diaktifkan, ini nggak akan connect. Tapi katanya dia connect ke yang 2,4 GHz ya. Oke, connect itu aman. Tapi ini masih belum bisa connect, gitu kan ya. Masih belum bisa connect.
Ini apalagi nih kendalanya? Nah, kita cek lagi sisi yang lainnya, teman-teman. Oh, ini berarti kita harus coba cek model data link-nya. Yang tadi IEEE 802.11 apa? Kan kalau untuk yang WiFi itu apa namanya? Data link model dari internetnya kan 802.11 ya untuk koneksi WiFi-nya. Jadi koneksi konfigurasi untuk yang WiFi data link-nya itu ada 802.11a, 802.11b, 801.11g ya. Nah, kemudian ini nih yang laptopnya si teman B ini, dia hanya sebatas sampai ABG ya. Nah, kemudian teknologi WiFi ini dia data linknya sampai 802.11 A, B, G, dan M. Ya, karena ini tidak sinkron untuk data linknya, maka si teman B ini dia tidak akan bisa terkoneksi. Yang lain connect kok, ya, karena akses point yang lain mendukung data link si teman yang laptop yang B ini, makanya dia connect. Tapi ke teknologi yang lebih tinggi untuk yang akses point-nya, dia nggak bisa connect. Karena si teman B ini masih menggunakan teknologi WiFi yang lama, belum di-upgrade gitu. Ya, ini sangat mempengaruhi juga. Oke, jadi paham ya, kenapa itu bisa nggak connect. Kemudian lapisan ketiga itu lapisan network. Ya, jadi ini pengiriman data dari ujung ke ujung. Melakukan pengiriman pada layer ini melakukan pengalamatan, mendefinisikan pengiriman jalur dan routing. Ya, nah ini bisa terkoneksi jika adanya konfigurasi internet protokol atau alamat IP address. Sudah mah alamat address juga, IP address atau alamat IP. Gitu ya. Nah, ini bisa dikonfigurasi dulu, baru networknya bisa terhubung antara ujung satu dengan ujung yang lain. Ya. Kemudian yang keempat adalah transport layer. Jadi pada layer 4 ini bisa dipilih menggunakan protokol yang mendukung error recovery ya atau tidak, menggunakan multiplexing terhadap data yang datang, mengurutkan data yang datang apabila datanya tidak berurutan. Nah, ini adalah TCP dan UDP atau TCP/IP atau TCP Transfer Control Protocol ya untuk pengirimannya atau SPX ya. Itu untuk mentransmisikannya aja atau mengirimkan. Nah, ini harus ada TCP dan UDP itu untuk yang contohnya. Nah, TCP UDP ini teknologinya ada di dalam komputer kita, teman-teman. Nah, jadi itu merupakan bagian dari lapisan OSI. Artinya gini, lapisan OSI ini jika dalam salah satu jaringan sudah terpenuhi lapisan OSI ini, maka dia akan bisa berkomunikasi. Intinya seperti itulah lapisan OSI. Suatu syarat, ya. Kemudian yang kelima ada session layer atau layer atau lapisan sesi, itu ada RPC dan NFS. Nah, ini mendefinisikan bagaimana memulai atau mengontrol dan mengakhiri suatu percakapan. Misalkan kita ngirim pesan, ya. Ngirim pesan kita kirim, udah selesai kan, kita berhenti kan. Tapi itu di perjalanan si pesan kita sedang berjalan menuju ke tujuan. Yaitu teknis terjadinya komunikasi antara si A dan si B. Ya, ini juga sifatnya masih dalam bentuk di dalam perangkat teknologi itu sendiri. Kemudian presentasi, nah ini lapisan untuk mendefinisikan apakah itu formatnya data, atau formatnya dalam bentuk gambar, atau formatnya dalam bentuk voice, atau formatnya dalam bentuk video, atau apa. Nah, ini kaitannya dengan presentation layer. Jadi semua model yang ada di dalam presentation layer seperti untuk yang video tadi, gambar, kemudian apalagi data gitu ya untuk yang kode ASCII yang tadi, atau GIF atau apalah, atau musik gitu. Itu masuk ke dalam lapisan presentasi. Nah, aplikasi seperti yang tadi saya sampaikan itu adalah konfigurasi untuk di apa namanya
di komputer kita di Windows. Misalkan untuk yang menghubungi browser misalkan, kita menggunakan HTTP. Nah, browsernya ini adalah aplikasinya, gitu teman. Kemudian kita mengirimkan email, akan ada SNMP, ya, SMTP, ada SNMP. Ini untuk mengirimkan pesan. Ada aplikasi apa namanya email kan ya. Kita juga bisa mengunjungi browser email itu sendiri. Nah, ini adalah merupakan bagian dari mode referensi dari OSI. Jadi itu seperti itu bagian-bagian dari lapisan OSI ini, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, nah berikutnya kita ke AB3. Nggak terasa ya, sudah ke AB3. Ini nggak tahu nih AB3 sampai berapa bagian lagi. Nah, di AB3 kita ngebahas apa sih di sini? Kita cek dulu nih teman-teman nih. Nah, mampu menjelaskan network interface. Gini teman-teman. Interface itu adalah antarmuka. Ya. Nah, termasuk ini ngebahas perangkat jaringan. Tadi perangkat jaringan di awal sudah disampaikan ya. Kali ini kebalik, seharusnya perangkat jaringan dulu baru OSI. Kita nggak akan ngerti OSI kalau kita nggak tahu perangkat jaringannya apa gitu. Tapi nggak apa-apa lah, sama aja lah ya. Nah, kita sudah bahas untuk yang perangkat jaringan di sisi 3 ini ya. Kita ulas sedikit. Tadi yang belum apa? Nah, kita lanjutkan lagi nih teman-teman. Yang pertama kabel sudah, pin konektor sudah konfigurasi kabel udah berhasil lah, seperti yang sudah teman-teman lakukan, konfigurasi kabel udah berhasil. Oke, udah berhasil sudah. Wah, PC-nya banyak. Oke, kita tambah switch. Beberapa PC. Oke, udah aman. Switch sudah ditambahkan. Ini ada yang bawa laptop nih, nggak ada port untuk LAN-nya. Oke, kita pasangkan access point. Kita pasangkan access point. Ini perangkat jaringan ya, untuk terhubung ke laptop. Nah, ini tapi nggak koneksi internet. Oh, berarti kita harus tambahkan modem. Modem bisa dipasangkan di server, bisa dipasangkan di switch, bisa dihubungkan ya maksudnya ya. Kan modem itu ada port ininya, apa port LAN-nya juga. Ada yang model langsung port LAN-nya, ada yang model langsung port kabel apa namanya fiber optik ya. Nah, kita anggap dari modem ini koneksi langsung ke apa namanya ke access point ya, ke access point. Sudah nih, itu kan dari luar langsung kan. Kalau untuk yang port fiber optik kan, modemnya itu ada port untuk fiber optik koneksi. Oke, aman. Koneksi internet aman, jaringan lokal aman, laptop bisa koneksi ke WiFi aman. Kemudian apa lagi? Nah, apabila di dalam satu perusahaan itu kan biasanya terbagi menjadi beberapa bagian kan ya. Misalkan ada bagian keuangan, ada bagian akuntan, ada bagian produksi, ada bagian gudang misalkan. Kan seperti itu ya. Ini nggak bisa dong bagian keuangan itu dihubungkan dengan bagian umum jaringannya. Jaringannya nggak bisa dong kayak gitu. Oke, supaya lebih privacy jaringannya sebenarnya sih terhubung, cuma cakupannya terbatas, teman-teman. Gimana ya? Supaya bisa terpisah. Komunikasi tetap bisa antar satu dalam jaringan tersebut, tapi dia tidak bisa langsung mengakses secara apa namanya personal. Ngeping ngirim pesan bisa, tapi langsung terhubung nggak bisa. Misalkan bagian keuangan areanya ya atau ruangan bagian keuangan dihubungkan dengan bagian gudang misalkan. Ini kan ada dua tempat nih. Ini dua tempat. Kemudian yang tadi kita baru pasang ada 7 komputer sama 1 laptop, itu bagian staf lah ibaratnya atau administrasi lah ya. Gimana nih administrasi ini harus terhubung ke bagian keuangan. Bagian keuangan juga harus administrasi harus terhubung juga ke bagian gudang. Ada 3 area.
Dua area kita belum bangun jaringannya. Oke, kita akan hubungkan, tapi sifatnya privacy. Nah, perangkat yang dibutuhkan itu namanya router, teman-teman. Apa fungsi router? Fungsi router itu adalah untuk memetakan cakupan jaringan, misalkan untuk administrasi, cakupan jaringan untuk gudang, cakupan jaringan untuk bagian keuangan. Itu merupakan perangkat yang bisa memetakan, yang dinamakan sebagai apa? Subnetting. Pernah dengar nggak? Jadi itu merupakan bagian subnetwork atau anak jaringan. Induknya mana? Induknya tadi di administrasi kan. Kemudian dia memecah lagi ke bagian gudang. Dia memecah lagi ke bagian keuangan. Nah, kita buat subnetworknya yang di bagian administrasi, yang membedakan itu adalah IP address-nya, teman-teman. Nanti di bagian AB berapa ya? Ya bagian router lah. Nanti itu dibahas juga ada. Tapi setidaknya kalian paham dulu di sini ya. Nanti kalau pada saat nanti ada web 3 dan web 4 kan kita webnya 3 kali lagi, 2 kali lagi teman-teman. Sampai web 4. Itu kalian maksimalin deh, mau tanya silakan tanya, ini gimana dan lain sebagainya silakan. Oke, kita kembali lagi ya. Ada 3 ruangan. Bagaimana supaya terhubung tapi sifatnya privacy. Nah, yang membuat privacy itu perangkatnya apa yang dibutuhkan yang tadi saya sampaikan, router. Kenapa bisa? Karena router itu bisa membagi jaringan atau sub-sub jaringan atau anak jaringan. Misalkan begini, membedakan apa? Alamat IP yang kita konfigurasi, teman. Contoh, yang administrasi IP address-nya 192, bisa nggak bisa mencatat nih? Nah, saya coba dulu buka. Nah, ini ada whiteboard nih. Mana whiteboard? Ah, ini dia whiteboard. Wah, jadi seru ya teman-teman. Santai aja lah. Ya, nggak usah ribet-ribet. Yang penting paham itu intinya. Nah, new whiteboard. Apa ini? Collaborate, whiteboard, refine, edit. Oke, collaborate aja ya. Nah, ini aja lah bareng-bareng editnya. Nah, teman-teman juga bisa buka di MS Team ya. Bisa buka di MS Team. Nah, misalkan, saya coba buat kotak dulu. Oh, nggak bisa. Belum dipilih pulpen. Ini kita buat kotak dulu. Ini bagian KU. Nah, ini bagian ADM. Ini bagian apa namanya? Gudang. Baik, gitu ya. Nah, ini kan ada berapa PC tadi? 8 nama laptop ya. Ini 8 PC. Ini taruhlah 4 PC aja ya. Ini taruhlah sama juga 4 PC. PC, PC, ini PC. Di gudang ada 4 PC, di keuangan ada 4 PC. Nah, ini kan dari switch. Oh, berarti gini teman-teman, sebentar. Tahan. Yang 8 port tadi kan ini udah kepake semuanya ya, dengan komputer sama access point. Nah, kemudian karena di access point itu ada port modem, kemudian ada port untuk sebentar LAN. Biasanya di access point itu ada 4 port LAN, ada 1 port modem. Ya, boleh kalian searching deh di itu, sambil searching di Google tuh.
untuk port di dalam access point. Kalian lihat, ada warna biru itu adalah port modem. 4 port LAN. Yang satu portnya udah dipakai ya ke switch. Nah, tinggal 3 lagi itu port yang di access point. Nah, port yang di access point ini ya, kan ini ke katakanlah ke AP. Oh, mana nggak muncul? Ini ya. Oh, muncul sih. Ih, kok bentar, 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 ada yang aneh. Oke. Oh, dia nggak mau ke ini areanya dia. Bentar, aku back dulu biar hilang. Nah, pindahin dulu. Nah, ini sini ya. Ini adalah AP. Nah, dari AP ini portnya ke modem, teman-teman. Nah, ini kita buat lagi modem. Ini M, modem. Nah, dari modem, dari modem ini kan ini harus terhubung ke switch yang ada di gudang 4. Nah, ini ya, switch. Ini juga ke switch. Sebelum masuk ke PC, kebayang ya teman-teman, ini ada 4 PC aja. Ini ada switch lagi nih. Switch ini kan dari access point tuh yang di bawah tuh. Bayang lah ya, bayang. Kemudian, nah modem ini yang membedakan apa? Nah, gini teman-teman. Kita pakai ini aja deh, biar tulisannya terlihat jelas. Untuk yang ADM, IP-nya adalah ini yang ADM. IP 11 sampai katakanlah kan ini ada 8 ya. 8 akses point 9. Berarti katakanlah sampai 10 aja. Jadi 8.192.168.1.1, 1.2 sampai 10 ya. Karena ini ada 10 perangkat. Oke, aman. Maaf ya tadi. Ayo pindah, woi, pindah, woi. Nah, ini sini IP-nya ini ya untuk yang ADM. Oke, sekarang kita copy aja deh biar cepet ya teman-teman ya. Bisa copy sih. Copy. Nah, tesnya di mana? Tesnya sini. Mana tesnya? Pintu front, duplikat. Nah, ini ada. Nah, yang bagian apa ini? Hmm, bisa di move. Nah, yang bagian ini itu IP-nya adalah 2.1 sampai 10. Ini kita copy lagi. Ini IP yang gudang itu IP-nya adalah 1 sampai karena ini ada 4 PC berarti 1 sampai 4. Ini 4 PC juga sama 1 sampai 4. Ini untuk IP setiap perangkat ini saya hapus dulu.
Nah, delete aja. Oke, ini untuk IP setiap perangkat, PC 1, PC 2, PC 3, dan seterusnya, termasuk HP, termasuk modem, ya. Ini juga sama. Nah, yang membedakan apa, teman-teman? Yang membedakan itu adalah alamat IP. Ini subnetworknya atau alat jaringan. Nah, ini untuk jaringannya adalah 1.1. Untuk gudang 3.1 sampai 4 PC. Untuk keuangan 2.1 sampai 4 PC. Kebayang ya? Nah, untuk mempersonalkan atau membuat sebuah subjaringan, kita butuh perangkat yang namanya modem. Oke, aman ya? Oh, berarti modem fungsinya, ya kalian sudah paham ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nanti akan ada pembahasan khusus terkait dengan bukan modem, apa? Router, teman-teman. Bukan modem, router, maaf. Ini saya ralat. Namanya ini adalah router. Ya, hapus aja ya. Hapus saja buat yang baru. Nih, buat yang baru. Nah, ini dipindahin. Nah, ini butuh yang namanya router untuk menghubungkan apa namanya perangkat yang satu dengan yang jaringan tadi untuk membuat sub jaringan atau anak jaringan tadi, ya. Nah, ini 31 sampai 4, 21 sampai 4 PC, ini 1 sampai 4 PC. Nah, perangkat yang bisa digunakan itu adalah namanya router. Oke, jelas ya? Baik, sekarang AB berapa? Tadi yang kaitannya dengan LAN udah jelas lah ya. Jadi mampu menjelaskan network interface dan media transisi. Yang tadi media transisi, switch, modem, router itu media transisi. Kemudian AB4. Oke, nah sekarang di AB4 ini adalah masih perangkat jaringan juga. Tadi sudah dijelaskan semua untuk yang perangkat jaringannya, mulai dari kabel sampai ke router. Ya, perbedaan setiap perangkat dan fungsinya serta teknologinya semuanya memiliki fungsi masing-masing. Jelas ya? Dan tadi sudah dijelaskan. Kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung ya. Nah, ini untuk yang tugasnya teman-teman. Tugasnya sudah saya berikan nilai, silakan dicek. Kalau misalkan di sini kan batas apa namanya? Batas sebentar. Batas pengumpulan tugasnya itu sampai tanggal 3 Mei ya. 3 Mei udah lewat ya. Bukan ini bukan diskusi ini nih. 11 Mei sampai jam 3 sore. Tapi biasanya ini bagi yang belum sempat mengumpulkan atau ada yang sudah saya sampaikan, misalkan, oh ini harus wajahnya terlihat, nah itu silakan perbaiki. Nanti ada saatnya mengumpulkan ulang supaya hasilnya lebih optimal. Ya, begitu ya. Nah, sekarang untuk yang tugas ini kan di situ hanya diinstruksikan apa tuh? Hanya diinstruksikan untuk memasang kabel eh, strike ya, crossnya nggak perlu karena sekarang teknologinya PC sama PC maupun PC sama switch itu strike bisa tersambung. Ya kalau dulu nggak bisa. Jadi kalau perangkatnya sama kita menggunakan cross. Kalau perangkatnya berbeda kita menggunakan strike. Maksudnya perangkat yang berbeda apa? Yaitu PC dengan switch itu kan beda. Itu menggunakan strike. Tapi kalau perangkatnya sama, PC sama PC, kita menggunakan kabel supaya terkoneksi, kita harus konfigurasi kabelnya itu cross. Jelas ya, perbedaan cross dan strike. Ya itu tadi yang tadi saya sampaikan. Yang switch tadi tuh, ya switch sekarang apa namanya tidak ada port cross. Kalau dulu ada port cross, tapi namanya bukan switch. Apa sih? Mungkin teman-teman ada yang ingat ya, biasanya kalau misalkan kita beli switch itu bilangnya apa sih?
Boleh diketikkan atau kalian bisa langsung bicara? Namanya apa? Persamaan dengan switch. Ya, yang bisa bantu. Oh, hub namanya teman-teman. Ya, ada hub, ada switch. Hub sama switch itu beda. Yang bedanya apa? Teknologinya. Kalau hub tidak ada routernya teknologinya. Kalau switch routernya ada. Ya, kalau di switch itu kan tadi saya bilang ada router, ada repeater, ada bridge. Kalau di hub itu hanya uh, router nggak ada, repeater dan bridge. Bridge nggak ada yang bridge. Jadi router dan repeater. Ya, jadi bridge itu untuk ngatur dia jalur yang terdekat, ya. Dan kemudian kapasitasnya kalau hub itu hanya 10, ya, 10 Mbps. Sementara kalau switch itu kapasitasnya bisa menjangkau sampai 100 Mbps. Jauh kan ya? Tapi alatnya sama, teman-teman, seperti itu. Alatnya sama. Oke, aman ya. Nah, kemudian apa lagi? Oke, tadi sudah mana tadi itu? Oke, yang tadi tugas ya, semuanya teman-teman ini kalau kita lihat hampir 60% lebih yang mengumpulkan. Ya, kalau kita lihat nih sini nih, apa 15 yang mengumpulkan dan ini sudah saya nilai. Sudah saya nilai semua dari 20, 15 yang submit, 15 sudah saya nilai. Silakan dicek. Kemudian, apa lagi nih, teman-teman? AB5, nah, ini yang terakhir ya, karena AB6 ini tuwebnya. AB5 itu masih perangkat jaringan. Tadi sampai ke apa? Ke router ya. Ke router udah selesai. Apa lagi sih? Apakah ada lagi? Oh, ada. Gini, kalau misalkan di dalam satu bangunan ya ingin terhubung ke bangunan yang kedua, gedung, gedung satu ingin terhubung ke gedung dua, jaraknya gedung satu ke gedung dua itu lebih dari 100 meter, teman-teman. Jangkauannya kalau kita menggunakan kabelan ke gedung 2, kita ini aja deh, bayanginnya gunakan kabelan aja dulu. Wah, ini kita sudah gabungkan nih, misalkan udah terhubung nih dari gedung 1 ke gedung 2. Tadi di gedung 1 semuanya kita sudah pakai kabel, switch, switch atau hub ya. Kita sekarang teknologinya switch. Setelah switch apa lagi? Setelah switch itu tadi ada modem, ada router gitu ya. Gitu. Kemudian apa lagi? Ada access point gitu ya. Nah, itu udah perangkatnya udah ada di dalam gedung satu itu. Ingin terhubung ke gedung 2 supaya gedung 2 juga terkoneksi dengan internet. Ngambilnya di gedung 1. Otomatis kan narik jalur kabel kan? Ya, narik jalur kabel. Nah, udah nih kita narik nih jalur kabel. Ternyata jaraknya lebih dari 100 meter ke gedung 2. Dikoneksikanlah ke gedung 2 itu langsung ke switch yang ada di gedung 2. Gitu kan ya? Switch di gedung 2, kemudian di gedung 2, loh kok ini nggak connect? Ini kenapa masalahnya? Kendalanya apa? Karena setelah dicek ternyata jaraknya terlalu jauh. Nah, supaya ini bisa terhubung, ada perangkat satu lagi yang dibutuhkan teman-teman. Namanya repeater.
Repeater itu adalah perangkat untuk memperkuat sinyal, teman-teman. Ya, perangkat untuk memperkuat sinyal. Jadi dipasangkannya di mana? Karena jarak jangkauan kabelan ini hanya sebatas maksimalnya 100 meter, berarti per 100 meter kita pasangkan repeater. 100 meter panjang loh, jauh jaraknya. Makanya sinyalnya melemah kalau lebih dari 100 meter. Nah, nambah lagi kan perangkatnya kan. Oh, kita pakai repeater. Udah pasang nih repeater nih. Akhirnya dia bisa terhubung ke gedung 2. Jadi untuk memperkuat sinyal supaya bisa terkoneksi ke gedung 2. Di gedung 2 sama perangkatnya, teman-teman. Dia dihubungkan ke switch dulu, kemudian ke PC-PC yang ada di gedung 2, kemudian kalau butuh WiFi konfigurasi akses poinnya. Ya, apalagi router udah paham kan fungsi router kan? Ya silakan dipasangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di gedung 2. Jelas ya? Nambah lagi tuh repeater tuh udah ada. Oke, nah itu kaitannya dengan oh ini mah cuma panduan praktik doang ya. AB5 ya. Oke, nah itu merupakan bagian dari AB5. Ternyata repeaternya belum pasang ya, pasang dulu lah. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan teman-teman. Kalau ada ya, ambil saya napas dulu. Napas dulu. Oh enggak teman-teman? Ada? Oke, jika tidak ada kita lanjutkan. Tapi ini videonya kemana ya? Nah, baik, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi. Pak ya. Pak, itu ada yang nanya di chat, Pak. Nah, AB6, AB6. Nanti bentar kita cek dulu ya. Ini kita di apa namanya AB6 ini ya, web 2. Nanti kita ketemu lagi web 3 di AB10. Ya, aktivitas belajar 10. Ini di tanggal berapa sih? Kita cek, teman-teman. Nah, ini di tanggal, tekan sini ya. Untuk sesi 4 tadi, sesi 5, nah ini sesi 6. Ini ada keterangan nggak? Nggak ada keterangan ya. Nah, ini tugas 2 di sesi 5 ya. Nah, untuk yang tugas 2, ini sesi 5 ini ya. Jadi di materi 8 atau AB8 dan AB9. Sekarang sudah masuk sesi 6. Sesi 6, oh 89 masih ya. 89 berarti masih sesi 5 ya. Ini sesi 5, 89. Nah, ini sesi 5 itu sampai tanggal 25 Mei, teman-teman. Ya, jadi tugasnya itu silahkan dikumpulkan sampai tanggal 25 Mei jam 3 sama. Ya. Kemudian apa lagi? Di sini untuk yang apa nih? Sesi 6 ya. Nah, sesi 6 kita nanti ada web lagi di AB10. AB10 sesi 6 itu di tanggal 18 sampai 24. Itu ya. Terus apa lagi? Nah, kita kembali lagi ke yang pembelajarannya ya.
Nah, pembelajarannya, nah, kita masuk ke aktivitas belajar. Nah, oke, teman-teman. Nah, ini kaitannya dengan internet protokol dan internet work. Ada pertanyaan, silakan. Nah, ini tadi web tadi ya, tinggal klik di link ini tadi ya, udah saya siapkan. Baik. Jadi internet protokol dan internet working. Nah, ini untuk yang internet protokol atau IP, alamat IP atau IP address ya. Nah, ini modulnya ada untuk yang subnet. Nah, tadi kita sudah bahas subnet ya, teman-teman. IP subnet. Kemudian ada routing, IP routing. Kemudian sebagai metode pengiriman ada IP private. IP private atau VPN, Virtual Private Network. Wah, ini luas lagi, teman-teman. Misalkan kalian ingin membangun sebuah server, ya, untuk kelola web secara mandiri. Webnya ini terkoneksi dengan internet. Nah, itu kita perlu yang namanya IP private. Enggak, bentar teman-teman. Enggak, bukan gitu. Gini, jadi ada IP private, ada IP public. Ya, IP private itu IP yang digunakan untuk akses kelola web secara ini, apa namanya, private. Ya, jadi si IP-nya ini enggak terbuka. Biasanya digunakan untuk simulasi web. Mungkin yang sudah pernah belajar web itu ada linknya atau alamat browsernya itu adalah 127.0.0.1. Nah, itu termasuk ke dalam kategori IP private. Nah, ada lagi satu IP public. Nah, IP public ini IP yang bisa diakses oleh semua klien. Ya, semua klien. Nah, IP public ini contohnya itu adalah kita mengunjungi halaman browser. Dari mana kita tahu halaman browser itu adalah IP? Nah, kita copy ini ya. Kita cari convert IP to convert IP to domain. Kebalik. Convert domain to IP. Nah, ini. Kan tadi kita udah copy ya. Ini udah di copy nih sama aku nih. Di copy. Bener nggak nih alamat IP? Ya bener lah. Kita paste di sini teman-teman. Kita convert. Alamat IP-nya berapa sih ini? Nah, alamat IP yang ini alamatnya adalah ini, alamat IP-nya. Nah, ini dinamakan sebagai IP public. Ada satu lagi nih IP ini sebentar. Jadi ada IP public, IP private, dan ada IP lupa. Ada satu lagi teman-teman. Nah, itu IP yang digunakan untuk koneksi jaringan. Bentar, IP public, private. Nah, kita lihat lagi di sini. Mana. Ini sih videonya nggak ada. Oh, ini video. Ah, jadi apa sih? Bentar ya. IP public.
Nah, kalau misalkan di sini secara umum IP private itu dianggap sebagai IP lokal ya, sebagai IP lokal. Tapi yang pernah saya pelajari, IP private itu IP yang tidak bisa diakses secara umum. Ya, biasanya digunakan. Oh, bentar. Ya, bentar. Nah, ini ada lagi ketemu lagi nih. Gini, teman-teman. Jadi ada ini aja ya, aku tulis ya. Ada IP spesial, IP kelihatan kan? Kelihatan ya? Private dan sekali lagi IP public. Nah, IP spesial, nah ini contohnya adalah yang digunakan untuk simulasi web browser atau dinamakan kalau nama domainnya itu localhost, alamat IP-nya adalah 1.0.0.1. Kalau IP private, contohnya yang tadi di mana? Yang tadi di mana tadi? Tadi. Nah, contohnya di bentar. Oh, tadi ini udah ya, Flo ya. Nah, oke, udah aman ya. Jadi saya mau nyari apa tadi? Whiteboard. Nomornya masih ada nggak yang tadi? Nah, ini. Ya ada ya. Teman-teman bisa kelihatan kan ya? Boleh konfirmasinya pakai telunjuk atau raise hand ya. Bisa terlihat ya teman-teman ya whiteboardnya ya. Mana raise hand? Nggak ada. Oh, oke, Sarah. Terima kasih, Sarah. Terlihat berarti ya. Yang lain, halo, halo. Untuk memastikan kalian memantau apa yang saya sampaikan. Tapi ini loadingnya lama ya. Oh, Siapa? baik. Aman ya. Terima kasih. Ini 3 menit lagi kita selesai. Woi, lama banget prosesnya. Oke, intinya yang IP private itu yang tadi, teman-teman. Ya, contohnya ada contoh adalah misalkan 192.168.1.1 sampai berapa gitu ya. Titik-titik, nah tergantung banyaknya jumlah apa namanya PC atau perangkat jaringan yang dipakai. Nah ini untuk yang publik contoh adalah ini kan domain kan. Nah ini kita copy aja ini adalah IP publik. Mau kita buktikan kalau misalkan kita ngetikkan ini kunjungannya ke sini apa enggak, kita copy aja ini teman-teman, copy kita paste di sini, kita cek ya ujung-ujungnya ujung-ujungnya dia apa namanya test page. Kenapa gini? Ini berarti IP-nya aman. Yang banyak terkena hack itu karena IP-nya tidak aman ya. Nah, dia nggak bisa, harusnya kan kunjungannya ke sini kan, nih ke sini nih. Nah tadi yang di copy ini kan harusnya ke sini kan, karena kita udah di convert tuh, di convert kan e-learning mode forum bla 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 ini. Nah, sekarang pas kita buka alamat IP ini kan di convert IP-nya ini. Kita buka hasilnya gini. Berarti ini halaman ini itu adalah secure atau aman. Dari mana kita ngelihat aman? Nih lihat nih. Ada HTTPS. S-nya itu bukan secure tapi SSL, ada kepanjangan lagi, secure socket
player. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan teman-teman semuanya penasaran gitu ya. Nanti kita ketemu lagi. Kalau ada pertanyaan silakan, belum saya tutup teman-teman. Kita ketemu lagi di mana tadi teh? Ini ya, di sesi 6 ya. Di sesi 6 di tanggal berapa? Nah, ini kan sesi 6 kan? Iya, sesi 6 web di AB 10. Di AB 10. Ya, sesi 6 ini tanggal 18 sampai tanggal 24. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita sudah mana tadi? Kata tadi udah tinggal berapa menit lagi. Nah, ini udah 2 jam ya, teman-teman ya. Baik, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Tetap semangat dan jangan lupa selalu berbuat baik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita ketemu lagi di web 2. Mudah-mudahan teman-teman setelah mengikuti kegiatan di web 3, mudah-mudahan teman-teman pada saat kita web 2 ini timbul rasa penasaran yang tinggi. Itu sangat bagus sekali kalau ada perasaan seperti itu. Artinya teman-teman penasaran dan ingin mempelajari lagi lebih jauh. Oke, itu teman-teman semuanya. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan selama saya menyampaikan materi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Ya, pamit dulu ya.